Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Siti Mundiro, dosen Prodi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan membahas mengenai siklus akuntansi, lebih spesifiknya mengenai worksheet atau kertas kerja atau dulu disebut dengan neraca lajur. Worksheet atau kertas kerja sendiri merupakan alat yang berguna, namun bukan merupakan pencatatan akuntansi secara formal, sehingga dalam tahapan ini merupakan tahapan yang opsional. Boleh digunakan, boleh juga tidak, seperti itu. Boleh menggunakan kertas kerja, boleh juga tidak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai worksheet ini, karena biarpun bukan merupakan pencatatan formal, tapi merupakan suatu alat yang cukup berguna, seperti itu. Baik, ini masih seperti yang tadi dibahas di pertemuan 11. Nama akunnya masih sama, menggunakan data yang sama untuk lebih memudahkan. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, dimulai dari aset di sini, kemudian di sini liabilitas, kemudian di sini ekuitas, kemudian ada pendapatan dan juga biaya-biaya. Untuk kolom yang pertama di sini, ini merupakan neraca saldo yang belum disesuaikan. Di sini kertas kerja digunakan untuk merangkum pengaruh dari ayat jurnal penyesuaian dan juga membantu dalam menyiapkan laporan keuangan. Baik, di sini untuk tampilan berikutnya sudah dimasukkan penyesuaiannya. Di sini tadi masih kosong, tadi yang isi baru di neraca saldo yang belum disesuaikan, sekarang sudah masuk untuk penyesuaiannya. Penyesuaian di kertas kerja digunakan dalam menyiapkan ayat jurnal penyesuaian, seperti itu di sini. Kemudian kita lihat tampilan berikutnya lagi. Tampilan berikutnya untuk neraca saldo yang disesuaikan di sini sudah diisi atau sudah masuk datanya. Kalau tadi baru neraca saldo yang belum disesuaikan dan penyesuaian, sekarang di sini neraca saldo yang disesuaikan pun sudah ada datanya. Data ini dari mana? Seperti ini, ada keterangan jumlah neraca saldo yang telah disesuaikan dihitung dengan menambahkan penyesuaian atau mengurangi penyesuaian. Seperti contoh untuk biaya gaji di sini. Biaya gaji di neraca yang belum disesuaikan adalah sejumlah 4.275.000. Kemudian di sini ada penyesuaian di posisi debit, berarti menambahkan sebesar 250.000. Sehingga untuk neraca saldo yang disesuaikan di sini biaya gajinya adalah 4.275.000 ditambah dengan 250.000. Sehingga di sini jumlahnya menjadi 4.525.000, seperti itu. Kemudian biaya perlengkapan juga sama. Di sini neraca saldo belum disesuaikan 800.000, kemudian ada tambahan 1.240, sehingga di sini di neraca saldo yang disesuaikan jumlahnya ditambahkan 1.240 ditambah dengan 800, seperti itu. Jadi intinya untuk di sini adalah menambahkan atau mengurangi jumlah dalam neraca saldo yang belum disesuaikan dengan penyesuaian, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya menggunakan kertas kerja adalah memasukkan akun-akun ke dalam masing-masing laporannya. Yang atas ini kas merupakan bagian dari aset, kemudian di sini liabilitas, kemudian di sini ekuitas. Sampai sini ini masuknya ke dalam laporan posisi keuangan, sehingga saldo dari neraca saldo yang sudah disesuaikan dipindahkan ke dalam kolom laporan posisi keuangan dari aset sampai dengan ekuitas. Kemudian di sini untuk pendapatan dan biaya-biaya akan masuk ke dalam laporan laba rugi, seperti itu. Ini di bawahnya masih belum diisi, masih belum terlihat berapa labanya atau berapa ruginya. Di sini jumlah beban dan pendapatan dipindahkan ke dalam kolom laporan laba rugi seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian di sini jumlah aset, liabilitas, modal pemilik dan prive dipindahkan ke dalam kolom laporan posisi keuangan, seperti itu. Kemudian langkah berikutnya adalah menghitung jumlah laba atau jumlah rugi perusahaan tersebut. Di sini teman-teman bisa lihat
tadi belum ada jumlahnya. Nah, sekarang sudah ada jumlahnya. Di sini kalau dilihat total debit dan total kredit untuk laporan laba rugi terdapat selisih. Debitnya senilai 9.855, sementara kreditnya senilai 16.960.000 rupiah. Kemudian di sini juga terjadi selisih, di laporan posisi keuangan juga terjadi selisih antara debit dan kreditnya. Jumlah selisih antara debit dan kredit di laporan laba rugi dengan debit dan kredit di laporan posisi keuangan jumlahnya sama, yaitu senilai 7.105.000. Nah, untuk selisih ini merupakan laba neto dari perusahaan tersebut. Jadi, ketika mengerjakan menggunakan kertas kerja atau worksheet, ketika sudah memindahkan masing-masing akun ke dalam laporan keuangannya, aset ke dalam laporan posisi keuangan, liabilitas laporan posisi keuangan, kemudian ekuitas laporan posisi keuangan, pendapatan laporan laba rugi, expense masuk ke dalam laporan laba rugi, teman-teman menjumlahkan di sini dan hasilnya adalah terdapat selisih, itu bukan salah. Tidak salah. Kenapa? Karena di sini selisihnya adalah merupakan laba atau rugi perusahaan